Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar memasukkan data training dan data testing yang diuji menggunakan algoritma Canary Snackboard di pertemuan yang kelima. Nah, kita akan menguji atau kita akan memproses menggunakan aplikasi RapidMiner. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara menginstal RapidMiner ya. Jadi saya anggap semua sudah terinstall RapidMiner di komputernya masing-masing. Nah, kita langsung saja masuk di RapidMiner. Oke, nah RapidMiner yang saya gunakan adalah RapidMiner 9.10 ya. Oke, nah sambil menunggu RapidMiner ini terbuka, kita sudah harus memiliki file data training dan data testing. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di video yang kelima, ini adalah data training dan ini adalah data testing. Nah, jadi yang akan kita cari jika data X sama dengan 3 dan data Y sama dengan 2, dia masuk ke kelas mana. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan kelas B. Nah, jadi jarak terdekat yang kita dapatkan jika menggunakan algoritma KNN atau Canary Snackboard adalah kelas B. Nah, jadi data yang sama yang diproses secara manual di pertemuan yang kelima, kita akan proses lagi menggunakan aplikasi RapidMiner. Nah, oke. Nah, saya jelaskan lagi sedikit. Nah, untuk pemrosesan data di data mining, data testingnya ini tidak bisa kita kosongkan atau tidak bisa kita isi dengan tanda tanya seperti ini. Nah, kita harus mengisi di dalam kelas A atau B, terserah. Nanti prediksinya akan memberikan hasil yang lain. Jadi prediksi tidak akan tidak akan mengikuti kelas yang kita buat di sini. Jadi saya pasang saja di sini. Misalkan seperti ini, saya anggap saja kelas A ya. Walaupun hasil yang kita dapatkan adalah B. Nah, nanti kita akan lihat prediksinya jika menggunakan aplikasi RapidMiner. Nah, oke, langsung saja kita masuk di aplikasi RapidMiner. Nah, kalau begini, ini adalah tampilan pertama dari RapidMiner. Nah, silakan pilih blank process. Oke, nah sebelum kita melakukan proses di dalam algoritma, kita import datanya dulu. Nah, my komputer, kemudian saya simpan di dokumen data dummy. Nah, ini nama filenya. Oke, jadi kalian harus membuat dulu di Excel ya, seperti yang saya sudah jelaskan di sini, baru disimpan dan menggunakan data dummy. Terserah kalian simpan menggunakan nama apa. Oke, di sini saya simpan menggunakan nama file data dummy. Saya next. Nah, oke, di sini kelihatan kelasnya masuk ya. Nah, di sini andaikan kalian tidak isi di sini kelas di sini, aplikasi RapidMiner tidak bisa memproses lebih lanjut. Nah, jadi kita harus isi saja kelas apapun. Nanti hasil prediksinya tidak akan mengikuti itu. Oke, selanjutnya next. Nah, yang akan kita carikan adalah kelasnya ya, bukan data X dan data Y. Nah, ini adalah data training dan di bawah adalah data testing yang kita belum ketahui kelasnya. Jadi otomatis ini kita harus ubah role-nya ke label, misalkan ya, saya ketik label. Nah, seperti itu warnanya berubah. Nah, jadi nanti ini yang akan dicari. Oke, next. Nah, di sini langsung finish. Finish. Yes. Nah, ini override data dummy karena sebelumnya saya sudah melakukan import data dummy ya. Nah, jadi kalian bisa mungkin ini tidak muncul kalau di komputer kalian. Nah, saya langsung yes saja. Nah, data sudah masuk. Nah, sekali lagi ini kita hanya masukkan saja ya yang data di nomor 6 ini. Oke. Setelah muncul seperti ini, kita masuk ke desain. Nah, tampilan desain. Ya, kemudian kita tarik satu persatu apa-apa yang kita butuhkan, tool-tool yang kita butuhkan. Nah, misalkan ini data dummy-nya kita harus tarik ke dalam. Nah, oke.
Jadi kalau proses yang kalian lakukan benar, maka seharusnya di sini muncul ya data dummy. Nah, selanjutnya kita masukkan split data. Ini split data, kita tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, split data ini digunakan untuk memisahkan data training dengan data testing. Nah, oke. Kita kembali dulu. Digunakan untuk memisahkan data training. Ini data training dan ini adalah data testing. Nah, jadi ini fungsinya. Oke. Nah, setelah masuk ke sini kita setting sampling type-nya di linear dan kita edit numerasinya menggunakan rasio. Nah, pilih add entry. Nah, di sini saya menggunakan 0,9 dan 0,1. Apa artinya 0,9 dan 0,1? Artinya 0,9 artinya mengambil sampling atau mengambil data testing itu 90% digunakan untuk melakukan memprediksi. Nah, kemudian 0,1 ini adalah data testing. Nah, jadi 0,9 adalah data training dan 0,1-nya ini adalah data testing. Oke. Nah, mungkin kalian masih pusing di bagian ini rasionya. Untuk praktikum yang kalian lakukan sendiri, kalian bisa ubah-ubah. Misalkan kalian ubah di sini menjadi 0,7 dan data trainingnya 0,3 dan kalian lihat nanti di resultnya di sini, resultnya atau hasilnya apanya kira-kira yang berubah. Nah, oke. Nah, jadi ini saya menggunakan data training 0,9 dan data testing 0,1. Oke, setelah itu klik OK. Nah, kemudian kita akan memasukkan KNN, algoritma KNN, karena kita menggunakan Canary Snackboard. Nah, ini KNN kita tarik saja langsung ke dalam seperti ini. Nah, oke. Oke, setelah itu tentu ini kan untuk memproses ya, untuk memproses algoritma KNN. Oke, selanjutnya kita masukkan apply model. Apply model yang ini kita tarik ke dalam. Nah, setelah itu kita masukkan yang terakhir adalah performance. Performance yang ini ya, predictive performance. Oke, nah jadi apply model ini digunakan untuk mendapatkan hasil dari prediksi, dan performance ini digunakan untuk memastikan kinerja dari algoritma yang sedang diuji, berapa persen tingkat kepercayaannya. Nah, oke. Nah, jadi pastikan modelnya semua seperti ini ya. Nanti tidak bisa jalan kalau ada kesalahan. Nah, jadi kalau masih ada kesalahan, videonya bisa diulangi lagi untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Nah, karena kalau ada yang salah, ini tidak bisa diproses menjadi error nantinya. Nah, oke. Nah, setelah sampai di sini kita hubungkan semuanya. Yang data dummy masuk ke split data. Kemudian split data ini masuk ke algoritma, dan yang kedua kita masukkan dia ke apply model. Nah, seperti ini. Oke, untuk algoritmanya di atas kita tarik dan masukkan juga ke apply model. Nah, setelah itu apply model kita masukkan ke performance. Oke, performance kita masukkan ke sini. Ini juga masukkan ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita play saja langsung. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini tadi yang kita isi sembarang saja kelasnya untuk data X sama dengan 3 dan data Y sama dengan 2, tapi prediksinya menghasilkan kelas B. Nah, jadi
ini sama dengan yang hasil perhitungan manual kita ya. Jadi kelas yang paling dekat adalah kelas B, prediksinya adalah kelas B. Nah, oke. Nah, tadi kan kita sempat memasukkan di desain, kita kembali ke desain, di split data, di enumerasi. Nah, ini 0,9 dan 0,1. 0,9 artinya 0,90% data training kita akan gunakan untuk melakukan prediksi, sementara data testingnya adalah 0,1. Nah, oke, bagaimana kira-kira kalau saya coba di sini menjadi 0,7, di sini 0,3. Oke, kemudian kita play. Nah, jadi dia akan menguji dua data. Nah, kita lihat Excelnya ya. Nah, ini Excel yang dia uji, ini dua di bawah ini. 6, data X sama dengan 6, data Y sama dengan 3,5, dengan yang baris terakhir 3 dan 2. Ini, yang ini ya. Oke, jadi perbedaannya begitu. Nah, jadi pada umumnya kan kita mencari itu menggunakan 0,9 dan 0,1. Nah, jadi data testingnya itu tidak mungkin langsung kita testing beberapa. Nah, jadi kita pada umumnya menggunakan ini. Oke, play. Nah, hasilnya seperti ini. Prediksi yang didapatkan adalah B. Nah, oke. Nah, jadi sampai di sini dulu materi tentang perhitungan algoritma Canary-Snackbore menggunakan RapidMiner. Dan ternyata terbukti bahwa perhitungan manualnya sama dengan perhitungan RapidMiner. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.